Kita akan belajar tentang menggunakan AI untuk membuat cerita visual di Canva. Nah, siapa nih yang udah sering pakai Canva? Nah, kalau Canva itu seperti ini ya tampilannya. Aku pakai Canva desktop, tapi sebenarnya sama aja kayak Canva di web, di Firefox atau di Chrome gitu. Tampilannya sebenarnya sama aja. Nah, maksudnya cerita visual itu apa sih? Gitu kan. Apa sih cerita visual? Itu maksudnya cerita dengan teks, ya jelas kan ada teksnya ya. Dan elemen gambarnya dia lebih dominan gitu. Nah, contohnya nih, misalnya picture book. Picture book itu yang biasa kalau kamu eh, biasanya sih untuk balita ya. Tapi sebenarnya SD kelas masih kelas 1 kelas 2 sih masih pakai picture book juga. Terus ini ciri-cirinya ya dia gambarnya full full page gitu. Terus nanti ada kata-katanya di sini misalnya namaku Budi gitu, umurku 7 tahun misalnya gitu ya. Terus illustrated chapter book. Ini apa sih? Illustrated chapter book ini sebenarnya kayak novel, tapi dia lebih pendek. Novelnya itu ya mungkin bisa dibilang novel mini. Dia lebih pendek karena ditujukan untuk anak-anak yang mm, beralih dari picture book ke teks yang lebih banyak gitu. Dia gambarnya Dia gambarnya, ini, ada gambarnya. Jadi di setiap bab itu ada gambarnya dan, apa, teksnya itu nggak terlalu banyak. Jadi dan juga teksnya tuh cenderung, apa, fontnya pakai yang besar gitu, yang mudah dibaca lah intinya. Terus ada juga komik. Komik ya udah tau lah ya, komik ada gambar orangnya, ada gambar backgroundnya, terus ada balon-balon percakapannya. Nah, jadi kalau si picture book ini dia nggak ada balon percakapan kayak komik ya. Kalau komik ada, itu bedanya. Walaupun dia sama-sama cerita bergambar intinya. Terus graphic and visual novel. Nah, kayak gimana sih? Graphic novel ini sebenarnya kalau secara definisi itu mirip komik. Jadi tapi dia ada teksnya. Oh, mirip inilah, mirip mirip illustrated chapter book. Jadi dia teks terus ada gambar-gambar gitu. Tapi dia lebih ke em, pembaca yang udah ya kayak remaja gitu deh. Pokoknya udah bukan anak-anak lagi sebenarnya. Tapi kalau aku mengartikan graphic novel ini lebih ke suatu cerita yang apa pengaturannya tuh kayak majalah gitu loh. Jadi gambarnya gede, terus nanti ada kolom-kolom teksnya gitu. Nanti kita lihat deh contohnya. Kalau visual novel itu adalah yang kayak aku share di ini, di IG. Terus kalau jurnal, jurnal ini ya kayak diary gitu, kayak kalau ada yang pernah nyobain scrapbooking. Nah, jadi kayak diary gitu, kayak catatan perjalanan. Di sini nanti ada foto-fotonya, terus ada kata-katanya gitu, terus ada kayak hiasan-hiasannya, kayak gitu, ya. Nah, gimana tuh caranya? Nah, kita satu-satu nih kita praktekin ya, membuat picture book di Canva. Nah, apa aja sih yang harus disiapin kalau kita bikin picture book? Yang jelas, karena picture book itu kan cerita bergambar ya, berarti harus ada backgroundnya. Atau alternatifnya pakai background dengan AI image. Nah, AI image itu ada di Canva di bagian apps. Nah, ya. Kita langsung praktekin aja ya, biar kamu bisa ngeliat kayak gimana sih. Aku punya ini aku kasih linknya, ntar dulu deh, aku jelasin dulu. Jadi ini ceritanya aku mau bikin ini nih, picture book dulu, picture book ya. Aku akan demoin caranya. Nah, sebenarnya picture book itu biasanya ukurannya tuh enggak kayak ini kan ukuran A5 ya, kayak buku biasa gitu, kayak buku tulis. Sebenarnya tuh dia lebih ke bujur sangkar gitu. Apa? Kotaknya itu ya sama sisinya lah. Nah, tapi ini aku pakai yang biasa aja supaya satu file ini bisa memuat beberapa contoh.
Oke, jadi eh, ceritanya, aku pengen bikin cerita ini judulnya Dari Balik Kamera. Ceritanya ada seorang anak bernama Andi. Dia bercita-cita ingin menjadi traveloger, tapi ditentang oleh orang tuanya yang ingin dia jadi dokter. Suatu hari ada murid pindahan yang punya hobi videografi bernama Budi dan mereka lalu bersahabat. Mereka ikut lomba travel vlog nasional dan merencanakan video mereka. Terus berhasil menang dan dapat program pertukaran pelajar ke luar negeri dari penyelenggara acara. Oke gitu ya. Itu cerita keseluruhan. Tapi kita nggak akan buat semuanya. Kita akan lihat contohnya aja. Nah, untuk picture book, ya, tadi kan siapkan background, terus masukkan teks. Contohnya nih kayak gini. Nah, kayak gini nih picture book. Picture book itu ada gambar yang full page, terus ada teks seperti ini. Misalnya nih, menjadi travel vlog adalah impian Andi. Dia senang sekali jalan-jalan mendokumentasikan hal-hal yang menarik yang ditemukan gitu ya. Ini, nah, bagaimana membuat background ini? Kita coba pakai apps di sini. Caranya di sebelah kiri sini nih, kamu cari yang namanya apps. Apps search Canva apps. Nah, di sini ada banyak banget eh, bikin gambar, bikin suara, bikin video. Nah, yang tadi aku bilang ini apps background tuh kayak gimana sih? Ini ada search background gitu ya. Kita bisa nyari misalnya. Nah, ini nanti dia akan nyariin. Tapi ada juga yang aku suka itu adalah yang ini nih, Magic Media. Kamu cari di apps Magic Media. Magic Media. Brrrt. Ini adalah AI art generator. Jadi dia ngebikin gambar pakai AI. Nah, di sini ada style. Style itu adalah jenis gambarnya. Kamu mau nyari gambar berupa foto atau apa nih? Ini nanti kamu bisa coba-coba ya. Neon, filmic, ada yang playful, retro, 3D, ada yang gradient, dreamy, anime nih ada nih. Nih, Melody kan suka anime nih. Terus ada yang color pencil. Aku sukanya yang ini, watercolor. Aku suka banget. Yang ini nih gambarnya nih. Nah, terus caranya gimana? Kita tinggal tulis apa yang ingin kita gambar. Karena ini ceritanya kan si travel vlogger ya, si Andi. Kita tentuin dulu si tokohnya ini maunya kayak gimana. Misalnya kita pengen anak laki-laki. Kalau ini nih, aku bikinnya anak laki-laki berambut keriting dan pakai baju merah, celananya hitam gitu. Tapi kamu bisa ganti. Misalnya seorang anak laki-laki rambutnya pirang, pakai kacamata, terus pakai baju warna biru dan jeans, memegang kamera di depan apa taman yang cantik gitu kan. Di pagi hari. Stylenya watercolor. Nah, ini ada aspek rasio. Aspek rasio itu adalah eh, gambarnya ini maunya seperti apa? Mau yang square ini kan bujur sangkar ya, nanti gambarnya jadi bujur sangkar. Atau landscape, ini jadi panjang. Atau portrait. Nah, berhubung ini kertasnya portrait, aku pilih portrait aja. Jadi ini sih sebenarnya tergantung kertas kamu seperti apa. Kalau misalnya square ya kamu pilih yang square ya. Aku bikin yang baru supaya kita bisa lihat. Terus pencet ini nih, generate image. Dia bikin ada beberapa versi gitu. Nah, kalau aku ya, kalau aku pilih aja semuanya ya. Aku taruh aja di sini. Kita klik yang ini, nanti dia akan muncul di sini nih. Tuh. Kenapa aku ambil semuanya? Ya karena kan udah jadi gitu loh, sayang kalau nggak dipakai. Aku kumpulin aja dulu. Nanti tinggal memutuskan yang mana ya yang bagus gitu. Oke? Nah, ini kan kita udah ngumpulin gambarnya nih. Jadi nih backgroundnya. Baru kita eh, tambahkan teks. Sekarang kita mau pakai yang mana ya? Menurut kamu bagusan yang mana? Yang ini kali. Nih, yang ini. Ini nih, ini aja lah. Ini kayaknya lucu. Ya, aku pindahin. Terus aku set image as background.
gitu. Nah, jadi nih, ya enggak. Terus baru kita tambahin teksnya, ya. Teksnya mana teksnya? Teks. Ini dia teks. eh Budi, hobi fotografi. Dia juga eh ikut klub eh apa? Klub film pendek, misalnya gitu deh. Nah, ini bisa kita taruh di sini. Misalnya gini ya. Nah, ini contoh. Nah, jadi dari satu ceritanya ini kan cerita tentang apa tadi? Tentang si Andi yang mau jadi travel vlog ya dengan si Budi. Kita bisa bikin kayak picture book gini. Kita ambil gambarnya, kita bikin gambarnya di yang tadi apps media Magic Media yang ini. Kita bikin gambarnya, kita jelaskan gambarnya seperti apa, tapi kamu harus pakai bahasa Inggris ya di sini. Mau bikin gambar apa nih? Misalnya a boy with green robes, jubah hijau, riding a dragon misalnya gitu. Standing in front of the dragon, holding a apa sih? Sword gitu. Ya bisa, nanti kamu ketik aja. Tapi sebenarnya gini, di sini ada yang namanya content filter. Content filter itu adalah batasan dari si AI ini untuk memastikan gambar yang kita buat itu sesuai dengan apa ketentuan. Jadi nggak bikin gambar yang aneh-aneh gitu. Eh, ini gambar yang aman-aman aja gitu ya. Tapi kamu ketik aja dulu. Biasanya sih ya kan namanya juga kita bikin cerita anak-anak ya. Biasanya sih oke, bisa gitu. Terus seperti itu untuk picture book. Nah, lanjut ya. Nah, ini tadi behind the skin. Jadi aku klik prompt ini di Magic Media image. A boy with curly hair, red shirt, and black trouser takes a selfie in front of a crowded amusement park gitu ya. Nah, ini jadi 4 gambar. Terus aku pilih satu yang bagus gitu. Nah, sekarang yang illustrated chapter book. Illustrated chapter book itu yang tadi tulis teks di halaman, kamu bisa menggunakan Magic Write dan kamu bisa memakai yang Magic Media yang tadi. Ya, gini aja. Nih, seperti ini. Nah, jadi kalau Illustrated Chapter Book itu dia sama kayak kayak novel, tapi sebenarnya dia lebih banyak gambarnya. Jadi nggak cuma satu gambar. Biasanya sih ya mungkin satu chapter itu nggak banyak-banyak halaman, 3-4 halaman, terus nanti ada gambarnya gitu ya. Ini nih cerita yang kita tulis. Nah, tapi bisa begini. Kalau misalnya eh kamu stuck nih, nulis terus buntu, gimana dong? Bisa pakai AI namanya Magic Write. Ya, kita bikin yang baru ya. Misalnya nih bab 2 deh, si Budi, hobi, hobi Budi. Oke. Kita pakai gambar yang tadi aja yang udah kita bikin ya. Nih misalnya yang ini aja lah, hobi Budi. Nah, hobi Budi. Terus aku sesuaikan aja supaya udah gitu ya. Nah, terus aku ketik ceritanya di sini. Misalnya tadi kan mana sih teksnya? Nih ya. Kita ketik dulu ceritanya. Budi baru pindah. Tadi kan katanya ceritanya dia murid pindahan kan ya? Baru pindah sekolah. eh Dia seorang anak yang pemalu. Mama jatuh. Pemalu. Nah, hobinya adalah fotografi. Belakangan ini dia juga ikut klub
film pendek. Terus misalnya dia ingin mencari teman yang sama-sama suka fotografi. Misalnya gitulah. Nah, kamu bisa pilih ini nih, Magic Write. Magic Write itu ada beberapa pilihan. Kamu bisa minta si AI itu untuk continue writing, lanjutin dong gitu. Atau kamu bisa minta untuk summarize. Kalau kamu udah bikin tulisan panjang, kamu bisa summarize, dirangkum ya kesimpulan. Atau mau di rewrite, rewrite itu ya udah bikin supaya lebih bagus diganti. Atau more fun, more formal, sprinkle fairy dust ini aku belum pernah nyoba, tapi kamu klik-klik aja gitu untuk ngelihat ini apa sih fungsinya. Kan namanya juga eksperimen ya. Aku minta dia continue writing. Nah, bikin nih si AI ini ceritanya. Baru pindah sekolah, dia seorang anak yang pemalu. Budi merasa sedikit kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru. Namun, hobinya membuatnya semakin termotivasi, bla 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 bla. Itu, banyak kan? Nah, ini kamu bisa edit yang mana yang kamu suka. Nah, jadi itu adalah salah satu fungsi AI buat menulis ya. Nah, jadi deh, ini bab satu, bab 2 gitu kan. Jadilah illustrated chapter book. Oke, nextnya bikin komik. Nah, bikin komik nih udah pada jago nih ya. Karena kan proyek kemarin kita bikin komik. Ini kita nyiapin dulu backgroundnya, pakai di Elements ini, atau bisa juga pakai yang tadi ya, Magic Media. Terus tokohnya, untuk komik biasanya aku menganjurkan cari yang faceless, supaya nanti bisa ditambahin ekspresi. Nah, tapi kalau misalnya mau ribet faceless yang biasa aja, nggak apa-apa. Nanti kita cobain langsung. Terus tambahin percakapan, teks keterangan. Ayo kita coba. Kita coba guys. Komik, siapkan background, masukkan pose, bla 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 ya. Kita lihat contoh aja deh. Nah ini ya, di taman hiburan. Duh, kapan ya aku bisa jadi travel vlogger? Ini ada behind the skin-nya ya. Search di Elements. Ini Elements. Yang aku search tadi adalah amusement park background. Dapatnya ini nih. Nah, ini jadi ini aku ambil. Terus aku cari boy yang faceless. Ini sebenarnya nggak ada nih tuh, nggak ada. Terus expression, karena aku pengen dia kayak lagi mikir gitu ya. Terus ada chat bubble tuh yang ini nih, yang apa? Balon komiknya, sama rectangle nih buat naruh ini. Nah, ya, kita cobain ya. Si Budi deh. Si Budi tadi kan di city city gitu ya. City Park background. Nah, ada banyak nih, ya kan? Kita pilih nih yang graphics. Nah, misalnya yang ini deh. Aku udah tinggal set image as background. Jadi, gitu kan. Ini adalah background si komiknya. Terus kita tambahin orangnya nih. Misalnya tadi boy faceless ya. Aku ngasih tahu satu-satu dulu biar nanti kita cobainnya satu-satu. Eee, ya ini yang tadi. Cari yang lain ah. Yang mana deh? Nah, ini aja nih. Nah, ini si Budi ceritanya ya. Ceritanya ini Budi. Kayak gede banget. Nah, udah gini aja lah. Terus cari expression. Misalnya mau, nah ini aja deh. Ini kayak lucu nih. Ya ini kalau ada mulutnya gimana? Ini bisa kita tutupin mulutnya ya. Rectangle. Nah, ini nanti warnanya kita samain dengan warna kulitnya. Ini kan ini kalau nggak salah nih. Oh, jadi ini kita tutup mulutnya. Tutup mulut.
tutup mulut. Nah, tuh, udah. Eh, jadi deh. Terus kita cari chat bubble. Nih, soalnya ini warnanya putih misalnya. Aku flip, ya kita tulis aja. Duh, lapar. Gimana sih ini ceritanya nih? Ceritanya nggak jelas kenapa jadi dia lapar coba. Aduh lapar gitu misalnya gini ya. Jadi itu. Nah, ini jadi komik gitu. Nah, komik itu biasanya kan ada panel-panelnya ya. Nah, biasanya kalau aku bikin komik itu ukuran kertasnya itu yang kotak kotak bujur sangkar gitu supaya nanti bisa jadiin panel. Hmm. Ini nanti kita jadiin panel tuh kayak gini nih. Misalnya eh rectangle, aku cari di frame. Nah, gitu. Jadi ini kamu selesaikan nanti gambar yang udah selesai ini diekspor terus masukin ke panel sini. Nah, gitu ya. Supaya kamu kebayang, kok ini sama aja sih kayak si picture book? Enggak sama karena nanti dia jadi panel. Kayak gitu. Nah, atau kita bisa pakai yang tadi, yang si magic magic itu. Magic magic. Caranya tadi pakai yang magic media ya. Di apps magic media. Terus kita tulis apa yang mau kita jadiin background. Untuk gampangnya aku pakai yang udah tadi dibikin aja. Backgroundnya si... Oh, gini. Sorry, aku lupa. Kalau untuk komik kan karena orangnya kan mungkin di dalam satu adegan gitu ya. Backgroundnya sama tapi orangnya lagi ngapa-ngapain gitu. Ada yang posenya ini, ada yang posenya itu. Nah, caranya itu kita bikin dulu backgroundnya ya kan. Misalnya ini promptnya adalah membuat a crowded amusement park. Aku bikin yang baru deh. Misalnya aku bikin beautiful city park in the morning. Generate. Seperti biasa aku ngumpulin dulu aja. Supaya nanti kalau mau ganti background gak usah bolak-balik generate kan lama ini. Jadi kita kumpulin dulu aja. Nah, yang terakhir. Nah, oke. Nah, jadi misalnya aku mau pakai ini nih lucu nih ada ginian nih. Set image as background. Jadi yang kita ambil tuh backgroundnya aja, nggak usah ada orangnya. Tunggu, bateraiku lowbat. Padahal tadi 100%. Nah, terus kan kita mau masukin orangnya nih. Orangnya gimana bikinnya? Nah, sama pakai ini juga, tapi kita orangnya doang. Nah, ini ada ininya nih. Behind the skin-nya. Prompt untuk membuat karakter. A character sheet of a boy. Ya, ini kamu definisikan boy-nya kayak gimana. In various pose and expression. Aku copy paste aja ini ya. Of a boy with blonde hair. Tadi kan si Budi kan blonde hair ya. uh, Wearing glasses, blue shirt, and jeans in various pose and expression. Artinya apaan sih kasar? Artinya kita bikin character sheet itu adalah lembar karakter atau lembar tokoh. Jadi kalau ilustrator itu dia bisa bikin apa gambar tokoh itu dalam berbagai pose gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini aku kumpulin dulu aja. Ini ada beberapa gambar. Kan kita bisa lihat tuh ada banyak posenya si Budi ini. Kita bisa kumpulin. Nah, terus gimana caranya masukin karakter ke si apa namanya? Si background yang tadi ini? Ya, kita pilih aja mau yang mana. Misalnya aku mau yang ya yang ini aja lah. Nih ya. Ini kan ada banyak.
Nah, ini kamu crop aja sesuai kebutuhan. Misalnya ini nih, kita crop aja. Terus ini kita edit foto background remover. Hapus gambar apa warna putih ini loh. Background ini kan yang warnanya putih. Kita hapus. Nah, jadinya dia jadi deh berdiri di situ. Baru kita tambahin yang tadi chat bubble ya, chat bubble. Bubble.